Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul amin, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyaral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, tak henti-hentinya kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah banyak melimpahkan kepada kita kebaikan, rahmat dan keberkahan. Dan kita bersalawat serta menyampaikan taslim kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Bapak-bapak, saudara-saudara jamaah Masjid Al-Husna yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada malam hari ini kembali kita melanjutkan pembahasan kajian dari tafsir Ibnu Katsir, dan pada malam hari ini kita akan masuk pada surat Al-Insyirah. Surat Al-Insyirah, dan sebagian juga menyebut dengan surat Asy-Syarah, dan ada juga yang menamakan dengan surat Alam Nashrah. Jadi ada 3 nama. Ada yang menyebutnya dengan surat Asy-Syarah, ada yang menyebutnya dengan Al-Insyirah, ada yang menyebut dengan Alam Nashrah. Nah, dan itu disebutkan dalam kutubut tafasir, kitab-kitab tafsir, ya. Dan yang masyhur memang penyebutan surat Alam Nashrah, dan itu memang langsung terambil dari awal ayat di surat ini, Alam Nashrah laka sadrak. Nah, surat ini tergolong sebagai surat Makkiyah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum Nabi diperintahkan berhijrah ke Madinah. Surat ini terdiri dari 8 ayat ringkas. Kandungan globalnya tidak keluar dari 4 perkara. Yang pertama, di awal-awal ayat Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan pujian kepada Nabi kita, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan 3 macam nikmat kepada beliau. Yang pertama, Allah telah lapangkan dada beliau. Yang kedua, Allah telah ampuni semua dosa-dosa beliau. Dan yang ketiga, Allah angkat kedudukan dan nama beliau. Dan itu kita bisa baca di ayat pertama sampai ayat yang keempat. Alam nashrah laka sadrak, bukankah kami telah lapangkan dadamu? Wa wada'na anka wizrak, dan kami telah letakkan dosa-dosamu. Alladzi anqadha dhahrak, yang telah memberatkan kamu pada punggung-punggungmu.
wa rafa'na laka dzikrak, dan kami telah angkat penyebutan namamu. Ini nikmat, anugerah, keutamaan yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kandungan pertama. Yang kedua, ya, di dalam surat ini Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan akan janjinya kepada beliau, di mana Allah akan mengangkat segala ujian dan cobaan dari beliau. Dan itu Allah Subhanahu wa taala tegaskan di ayat yang kelima dan keenam. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Itu kandungan yang kedua. Kemudian yang ketiga, di surat ini juga dijelaskan akan perkara istiqamah. Hendaknya seorang muslim, seorang mukmin istiqamah di dalam ibadah kepada Allah. Makanya ketika selesai melakukan suatu ibadah, jangan berhenti di situ, tapi lanjutkan lagi melakukan ibadah yang lain. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala tegaskan di ayat yang ketujuh, fa idza faraghta fansab. Apabila engkau telah selesai dengan suatu urusan, maka tancapkan lagi, kerjakan lagi ibadah-ibadah yang lain. Dan yang terakhir, yang keempat, kandungan dari surat ini menjelaskan tentang tawakal hanya kepada Allah. Dan itu Allah Subhanahu wa taala tutup surat ini dengan menyebutkan wa ila rabbika farghab, dan hanya kepada Rabb kamu engkau berharap. Ini tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, di awal surat, di awal ayat, Allah Subhanahu wa taala membuka dengan alam nashrah laka sadrak. Ini ayat tertuju langsung kepada Nabi. Alam nashrah, bukankah kami telah melapangkan laka sadrak, dadamu wahai Muhammad? Ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukankah kami telah melapangkan dadamu? Ini pertanyaan kan? Istifham. Tapi kata para ulama ini istifham takriri. Pertanyaan yang tidak menunggu jawaban. Tidak perlu dijawab. Kenapa? Maknanya ingin menetapkan dan menekankan. Yakni, sungguh kami telah melapangkan dadamu wahai Muhammad. Ini makna ayat ini. Jadi terkadang pertanyaan itu, Pak, ada pertanyaan maknanya untuk sekedar menguatkan, bukan untuk dijawab. Sama misalnya kita beri contoh dalam penggunaan bahasa kita. Ada seorang bapak melarang anaknya untuk melakukan sesuatu. Dilarang oleh bapaknya. Anaknya tidak mau dengar, tetap dia lakukan. Akhirnya yang dikhawatirkan bapaknya terjadi. Apa kata bapaknya? Bukankah sudah kukatakan tadi? Bukankah sudah kukatakan kepadamu tadi? Jangan kamu melakukan itu. Pertanyaan kan? Tapi maknanya apa? Maknanya ingin menekankan, menegaskan. Sama di dalam ayat ini. Ini ayat tidak butuh jawaban. Alam nashrah laka sadrak, bukankah kami telah melapangkan dadamu? Maknanya, sungguh kami wahai Muhammad telah melapangkan dadamu itu. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau kelapangan dada. Naam. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, apa maknanya Rasulullah dilapangkan dadanya oleh Allah Subhanahu wa taala? Setidaknya ada dua penafsiran di kalangan para ulama. Ada yang menafsirkan dilapangkannya dada beliau secara hissi, yakni Allah Subhanahu wa taala telah mengisi hati beliau dengan keimanan dan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kemunafikan dan dari segala yang membuat jelek seseorang.
Allah Subhanahu wa taala sucikan nabi kita dari sifat-sifat buruk. Dan itu memang terjadi. Disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Dar radhiyallahu anhu, Nabi SAW pernah bercerita bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam di masa kanak-kanaknya beliau pernah didatangi oleh malaikat Jibril. Lalu malaikat Jibril membedah dada beliau dan mencuci hati beliau. Iya. Dan itu disebutkan dalam hadits yang sahih. Nabi SAW berujar, "Furija saqfu baiti wa ana bi Makkah." Suatu hari kata Nabi, atap rumahku terbuka. Dan ketika itu aku di Mekah masih anak-anak. Fanazala Jibril alaihi salam fa faraja sadri. Maka turunlah malaikat Jibril alaihi salam dan membelah dadaku. Thumma ghasalahu min ma'i Zamzam. Lalu beliau, yakni malaikat Jibril alaihi salam, mencuci hatiku dengan air Zamzam. Thumma jaa bi tastin min dhahab mumtali'in hikmatan wa imana. Lalu beliau letakkan di bejana dari emas dan diisi padanya hikmah dan keimanan. Fa afraghaha fi sadri. Lalu dituangkan hal tersebut ke dalam dadaku. Thumma atbaqahu. Kemudian Jibril kembali menutupnya. Ini di waktu Nabi masih anak-anak, Pak. Belum diangkat beliau menjadi Nabi dan Rasul ketika itu. Dan memang sudah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, sehingga apa? Beliau sallallahu alaihi wasallam hatinya bersih dan tidak ada pikiran-pikiran jelek seperti yang dihinggapi banyak oleh manusia. Ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan disebutkan di dalam riwayat yang lain, ketika malaikat Jibril alaihi salam membedah dada beliau dan mengeluarkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka disebutkan dikeluarkanlah alaqah, yaitu segumpal darah. Kemudian Jibril berkata, hada washaddzus syaitanu mink. Ini adalah bahagian syaitan darimu. Thumma ghasalahu. Kemudian Jibril mencucinya, lalu dipenuhi dengan hikmah dan keimanan. Nah, sebahagian ulama memaknakan ayat yang kita baca tadi, alam nashrah laka sadrak, bukankah kami telah melapangkan dadamu? Maknanya Nabi sudah dicuci hatinya. Iya, memang sudah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memikul beban dakwah kebenaran Islam dan keimanan yang nanti kelak beliau akan bawakan, beliau akan sampaikan. Ini penafsiran yang pertama. Penafsiran yang kedua, mereka maknakan alam nashrah laka sadrak, bukankah kami telah lapangkan dadamu, yakni kami telah lapangkan dadamu wahai Muhammad untuk menerima syariatul Islam, untuk bisa mengilmui dan memahaminya, berakhlak dengan akhlak yang mulia dan melakukan amalan-amalan kebaikan. Nah, ini maknanya, dilapangkan dada beliau untuk apa? Untuk menerima Islam, mudah untuk menerima syariatul Islam, mengamalkan syariatul Islam, bahkan dijadikan syariatul Islam sebagai kebahagiaan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di saat sebahagian manusia ketika harus menjalankan dan menerima syariat ini dengan berat, ya, Nabi kita Muhammad SAW dijadikan hal tersebut sebagai kebahagiaan bagi beliau. Ya kan? Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan di dalam hadis, ketika ada suatu perkara berat menghampiri beliau, apa yang beliau lakukan? Fazi'a ila shalah. Beliau segera untuk menjalankan salat, menenangkan hati beliau. Ini para jamaah sekalian. Jadi kalau ada kesedihan, gundah gulana, banyak pikiran, ya, apa yang dilakukan oleh Nabi? Salat, Pak. Ini yang akan menenangkan. Dan Rasulullah mengatakan, wa ju'ilat liyas salatu qurratu aini, dan telah dijadikan salat itu sebagai penyujuk mata bagiku, hal yang membahagiakan aku. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Inilah orang yang dilapangkan dadanya. Naam.
Dan Nabi kita Muhammad SAW menerima bahagian yang besar di dalam hal tersebut. Sementara kita umat beliau ya bertingkat-tingkat penerimaannya terhadap syariat ini. Nah, kenapa? Karena ada orang memang yang sulit untuk menerima ini, menerima kebenaran. Kenapa? Karena syariat itu Pak banyak-banyak keseringannya bertentangan dengan hawa nafsu. Ya kan? Innan nafsa la ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya hawa nafsu itu memerintahkan kepada yang jelek kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi memang kebanyakan perintah syariat ini bertentangan dengan hawa nafsu. Pengennya kita makan itu sampai penuh kan? Sampai kenyang kan? Tapi syariat membatasi, sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, sepertiga lagi untuk udara. Bertentangan dengan hawa nafsu. Di subuh hari, ya, pengennya kita mau tidur aja kan? Apalagi di musim hujan seperti ini. Ya kan? Pengennya kita mau tidur aja. Iya. Tapi syariat berkata lain, harus mengerjakan sholat subuh, bangun, wudu, sholat. Bertentangan dengan hawa nafsu kita, ya kan? Nah, disinilah rasa berat itu tiba, rasa berat itu muncul. Ketika ada seorang yang dilapangkan dadanya untuk menerima syariat Islam ini, bahkan bukan sekedar menerima, mengamalkan syariat ini, maka luar biasa. Ketika itu ibadah terasa nikmat. Gelisah hatinya kalau tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sebagian orang lain sempit dadanya ketika harus menerima kebenaran, sempit dadanya ketika harus mengamalkan syariatul Islam. Subhanallah, inilah jenjang-jenjang keimanan kita berada di situ, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Ya, ketika hati ini terikat dan selalu rindu kepada masjid Allah Subhanahu wa taala, itu keimanan. Tapi ketika adzan berkumandang, kita lantas berkomentar, cepatnya azan, belum lama tadi azan ya azan lagi. Nah, seakan-akan apa? Seakan-akan solat itu dijadikan beban bagi dia. Nah, sebagian orang justru berbeda, rindu hatinya untuk datang ke masjid. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, nah mereka inilah orang-orang yang betul-betul dilapangkan dadanya, yang berhak menerima kemuliaan di sisi Allah. Makanya disebutkan salah satu 7 golongan yang akan mendapatkan naungan pada hari kiamat, hari yang tiada naungan kecuali naungannya Allah. Kata Nabi SAW 7 orang beliau sebut. Siapa diantaranya? Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, dan seorang yang hatinya senantiasa terpaut dengan masjid Allah Subhanahu wa taala. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Jadi ketika hati ini berat untuk menerima kebenaran, menerima syariat Islam, mengamalkan syariat Islam, terkadang di dalam hati ini masih ada sifat dari sifat-sifat kemunafikan. Orang munafik itu Pak, jangan dikira tidak beribadah ya. Ibadah juga mereka, tapi dengan berat. Ya kan? Solat juga mereka, tapi solat dengan sangat malasnya. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Ketika mereka solat, orang munafikin solat tapi malas. Itu pun ketika solat mereka cari-cari muka supaya dilihat, supaya didengar, supaya ditahu, supaya dipuji. Wala yadhkurunallaha illa qalila, dan mereka tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala kecuali hanya sedikit saja. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Sekali lagi, manusia berjenjang-jenjang di sini. Memang kita sadar terkadang ada rasa berat itu muncul, ya kan? Ada orang ketika disuruh berinfak dia, tapi dengan sangat beratnya dia berinfak. Ada juga yang lapang dadanya. Nah, mudah dia. Nah, disinilah derajat-derajat keimanan kita ditentukan, jamaah sekalian. Alam nashrah laka sadrak, bukankah kami telah melapangkan dadamu untuk bisa menerima syariat Islam, mengamalkan syariatul Islam, dan menjadikan agama ini
hukum-hukum syariat ini sebagai pedoman di dalam hidup. Ini ahkam syariah. Allah jadikan dada beliau SAW lapang menerima hal tersebut. Ya. Dan juga ini cakupannya kepada ahkam qadariyah, hukum-hukum qadariyah yang bersifat takdir. Ketika ada yang menimpa beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau menghadapi hal tersebut dengan lapang dada. Ya, dengan lapang dada. Nah, inilah yang membuat apa? Membuat beliau sallallahu alaihi wasallam menjadi orang yang paling bahagia. Kenapa? Ketika beliau ditimpa, dirundung suatu masalah, duka, nestapa, kesedihan, beliau sadar bahwasanya ini semua datangnya dari Allah. Dan dia yakin bahwa Allah tidak mungkin menghinakan saya. Ini ujian dari Allah. Allah ingin melihat bagaimana keimanan kita. Allah ingin melihat bagaimana kekuatan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siap menerima takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pun manusia berjenjang-jenjang, Pak. Ketika menghadapi masalah itu, ketika menghadapi musibah itu, dengan berbagai macam musibah. Musibah berupa penyakit, musibah berupa kematian, musibah berupa kemiskinan, kesulitan dalam ekonomi. Ini kan musibah. Nah, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berikan ujian kita dengan hal tersebut, ada orang yang menganggap hal tersebut sangat berat. Bahkan ada yang menempuh jalan pintas, bunuh diri. Na'udzubillah. Dikiranya ketika dia bunuh diri selesai masalah. Oh, masalahnya justru bertambah besar. Kenapa? Ketika dia membunuh dirinya, dia kirakan selesai masalahnya di dunia ini, iya kan? Tapi berbagai macam masalah menunggu dia nanti di akhirat. Iya. Ketika dia melakukan hal tersebut, kata Nabi SAW, siapa yang membunuh dirinya karena frustasi, akhirnya dia menikam tubuhnya sampai mati, kelak pada hari kiamat dia disiksa seperti itu juga. Akan dia menikam tubuhnya terus menerus sampai pada hari kiamat. Na'udzubillah. Barang siapa yang membunuh dirinya dengan menenggak racun, maka pada hari kiamat dia pun disiksa seperti itu juga. Barang siapa yang membunuh dirinya dengan lompat dari gedung yang tinggi sampai mati, maka di hari kiamat dia pun akan disiksa seperti itu. Orang yang nempuh jalan pintas, seakan-akan sudah tidak ada harapan lagi, frustasi dia bunuh diri. Subhanallah. Ini para jamaah. Kenapa? Karena beratnya menerima ujian dan cobaan itu. Tidak tahan dia, akhirnya bunuh diri. Na'udzubillah. Beda dengan orang-orang yang beriman. Beda dengan orang-orang yang beriman. Dia menjadikan ujian dan cobaan itu sebagai pembelajaran bagi dia, membuat dia semakin matang di dalam berfikir, membuat semakin bertambah imannya, membuat dia semakin dewasa. Oh, begini ternyata ujian dalam kehidupan. Kenapa jamaah sekalian? Karena memang hidup ini penuh ujian. Kita hidup di dunia ini dari semenjak kita dilahirkan oleh ibu-ibu kita, ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ingin melihat kita hidup ujian, mati juga ujian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Membuat kita semakin baik harusnya. Iya, siapa di antara kita yang paling baik, yang paling bagus amalannya? Ini para jamaah sekalian. Iya, makanya ketika ada ujian dan cobaan yang menghampiri, hadapi dia dengan lapang dada. Iya, semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yakin Allah tidak mungkin menzolimi kita, Pak. Iya kan? Allah tidak mungkin menzolimi kita. Nah, yang Allah berikan itu yang terbaik bagi kita. Yakini saja. Nah, sebab Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah mendolimi siapapun juga. Maka sungguh orang yang beriman itu hidupnya selalu baik, Pak. Kenapa? Dia mampu mengkondisikan dirinya dalam berbagai keadaan. Nabi sampai mengatakan, ajaban li amril mu'min. Sungguh heran, sangat menakjubkan perkaranya orang yang beriman itu. Inna kullu umurihi khair. Sesungguhnya segala urusan-urusannya baik. Walaysa dzalika illa lil mu'min. Dan itu tidak ada
dan tidak kamu dapatkan kecuali hanya kepada mereka yang beriman. In asabathu sarra'u syakar fakana khairun lah. Apabila dia mendapatkan kenikmatan, hal yang menggembirakan dirinya, syakara, apa yang dia lakukan? Bersyukur kepada Allah, maka kesyukuran itu berbuah baik bagi dirinya. Wa in asabathu darra'u sabar fakana khairan lah. Tapi kalau dia ditimpa hal yang sebaliknya, musibah, hal yang tidak mengenakkan, tidak menyenangkan, bagaimana caranya dia? Sabar, bersabar. Fakana khairan lah, maka kesabaran itu akan sangat baik bagi dirinya. Ini para jamaah sekalian. Makanya kalau kita ini ditimpa musibah, jangan melihat kepada orang yang mendapatkan kenikmatan, tapi lihat kepada orang yang musibahnya lebih hebat lagi. Kenapa? Di saat kita mendapatkan musibah, yakinilah ada orang yang lebih mendapatkan musibah, ujian yang lebih berat daripada kita. Ya kan? Makanya sebagian orang justru tatkala dia ditimpa musibah bersyukur kepada Allah. Kenapa? Alhamdulillah, saya masih bisa menerima ujian dan cobaan ini. Lihat, ada di antara saudara kami, ujiannya lebih berat. Alhamdulillah, saya masih bersyukur kepada Allah. Ujian saya masih seperti ini. Saya masih bisa hidup. Saya masih bisa menanggung kehidupan. Alhamdulillah. Ini para jamaah sekalian. Kenapa? Ya, orang-orang yang mulia, Pak, orang-orang mulia, ya, semakin mulia dia, semakin berat ujiannya. Makanya para nabi dan para rasul orang yang paling hebat ujiannya. Nabi SAW bersabda, al-asyaddul bala al-anbiya thummal amsal fal amsal. Orang yang paling berat ujian menimpa dia adalah para nabi, dan yang semisal dengan para nabi, dan yang semisal dengan para nabi. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alam nashrah laka sadrak, bukankah kami telah melapangkan dadamu? Makanya Pak, nikmat kelapangan dada ini perkara yang kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah melapangkan dada-dada kita. Makanya di antara doa yang masyhur, ya, doa ini disebutkan di dalam Al-Qur'an, dan doa yang dipanjatkan oleh Nabi Musa alaihi salam ketika dia menghadapi Raja Fir'aun. Apa doanya Nabi Musa? Rabbi syrahli sadri. Lihat, Rabbi syrahli sadri, wahai Tuhanku, lapangkanlah dadaku. Nabi Musa ketika menghadapi Fir'aun minta kepada Allah supaya dadanya dilapangkan oleh Allah. Wa yassirli amri, mudahkanlah segala urusanku. Wahlul 'uqdatan min lisani, lepaskanlah belenggu ikatan yang ada di lisanku. Yafhamu qauli, agar mereka bisa memahami ucapanku. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, Nabi Musa tahu betul ketika Allah melapangkan dada beliau, maka beliau akan bisa menghadapi Raja Fir'aun yang kejam itu. Kuncinya tadi itu, supaya apa? Dilapangkan dadanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Yang mau didakwah ini bukan orang sembarangan. Fir'aun yang mengaku dirinya Tuhan, yang membunuh semua anak perempuan yang lahir dari kalangan Bani Israel. Itu yang mau didakwahi Nabi Musa. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, maka ketika Allah Subhanahu wa taala melapangkan dada beliau, beliau pun siap berdakwah. Maka ini pun dibutuhkan oleh setiap duat, orang-orang yang mengajak kepada agama Allah Subhanahu wa taala, memohon supaya dadanya dilapangkan. Kenapa? Di dalam medan dakwah terkadang ada saja perkara-perkara yang menghampiri dia, hal-hal yang tidak mengenakkan. Disitulah dibutuhkan kelapangan dada. Alam nashrah laka sadrak. Nabi SAW diberikan oleh Allah kelapangan dada. Kenapa? Karena beliau akan menghadapi suatu kaum yang sangat besar pengingkarannya. Bahkan pengingkaran bukan hanya dari luar kaumnya, bahkan dari keluarganya sendiri. Paman-paman beliau seperti Abu Lahab bukan orang sembarangan, justru menjadi musuh besar beliau. Pamannya padahal. Para jamaah sekalian, berat memang tugas itu. Seandainya bukan karena kelapangan dada yang Allah berikan kepada beliau, bagaimana beliau harus menghadapi dakwah yang besar itu? Beliau harus diusir
Naam, dari negerinya Makkah harus berhijrah ke Madinah. Iya, disakiti, dicaci maki, dikatakan orang gila, padahal Nabi itu orang yang sangat terhormat, dijuluki sebagai Al-Amin, orang yang sangat terpercaya. Punya apa? Nama besar Nabi kita itu, Pak. Sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul, semua itu beliau pertaruhkan untuk menegakkan dakwah kepada Islam, dakwah kepada iman. Dan Allah sudah lapangkan dada beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alam nashrah laka sadrak? Bukankah kami telah lapangkan dadamu wahai Muhammad? Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyiapkan beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala yang paling mulia, ulul azmi, yang mencapai tingkat kesabaran yang paling tinggi. Itu nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau kita lihat sejarahnya, Pak, bagaimana nabi kita itu luar biasa kesabarannya, berdakwah ke Taif sampai apa? Dilempari beliau berdarah. Malaikat penjaga gunung datang, wahai Muhammad, malaikat penjaga gunung siap menunggu perintahmu. Kalau kamu mau, gunung ini akan dia balikkan menimpa penduduk Taif. Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, wahai Jibril, bahkan saya berharap kalaulah mereka tidak mau menerima dakwah saya, anak-anak keturunannya yang akan menerimanya. Subhanallah, betul harapan Nabi SAW. Ternyata anak keturunan dari penduduk Taif ketika itu menerima dakwah beliau sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan kesabaran beliau itu. Padahal sudah apa? Diberikan pilihan sudah, kalau mau dihancurkan, dihancurkan sekalian penduduk Taif itu. Allah telah berikan beliau apa? Kelapangan dada, Pak. Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Nabi hanya berkata, ya Allah, ampunilah kaumku, mereka itu orang yang tidak tahu, ya Allah. Subhanallah. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Barang siapa yang Allah inginkan padanya hidayah, maka Allah Subhanahu wa taala akan lapangkan dadanya untuk menerima Islam, menerima ajaran Islam, mengamalkan syariatul Islam. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lapangnya dada itu tentunya ada sebab-sebabnya, ya. Iya. Apa yang bisa menyebabkan dada kita ini lapang? Di antaranya kata para ulama, berpegang teguh dengan Quran dan sunnah Nabi SAW di dalam menjalankan agama sesuai dengan pemahaman para sahabat Nabi SAW. Disitulah kita akan mendapatkan ketenangan hati, ya, kelapangan jiwa ketika kita mengamalkan agama ini sesuai tuntunan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dari apa yang menyebabkan kita ini lapang dada kita, apa? Menuntut ilmu syar'i. Ya, keadaan kita seperti ini. Naam, mendengarkan ayat-ayat Quran, hadits-hadits Rasul dibacakan, peringatan-peringatan dari Allah, ini akan membuat hati lembut, Pak. Ya kan? Kenapa? Yang dengannya kita ingat kepada Allah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah, dengan zikir kepada Allah, dengan selalu ingat kepada Allah, hati ini akan menjadi tenang. Inilah usaha kita untuk membuat dada kita itu, hati kita itu menjadi lapang. Para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perhatikan pada ayat yang kedua, Allah mengatakan, masih pujian untuk Nabi. Wa wada'na 'anka wizrak. Dan kami telah menghilangkan dosa-dosamu, beban-beban yang ada pada dirimu, alladzi anqadha dhahrak, yang telah memberatkan punggungmu. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, ulama mengatakan bahwa ayat ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya terhapuskan, baik yang dulu maupun yang sekarang dan yang akan datang. Jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini Allah singgung dalam surat Al-Fatah ayat yang kedua. Allah berfirman, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhkhar.
agar Allah mengampuni dosamu wahai Muhammad yang terdahulu dan yang akan datang. Iya, tapi Pak, hebatnya Nabi kita itu, walaupun sudah dijamin, ya kan? Walaupun sudah dijamin, tidak ada seorang pun yang bisa mengalahkan ibadahnya Nabi. Iya, sampai Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, istri tercinta beliau, melihat aneh, terheran-heran melihat ibadahnya Nabi yang begitu hebat. Beliau solat malam tidak pernah ketinggalan. Hatta tatafattara qadamah, hingga bengkak-bengkak kakinya beliau ini. Bengkak-bengkak kenapa? Terlalu lamanya berdiri, terlalu lamanya ruku, terlalu lamanya sujud. Aisyah sampai tanya, Pak, ya Rasulullah, lima tasna'u dzalik? Kenapa engkau melakukan hal seperti ini ya Rasulullah? Ibadahmu luar biasa seperti ini. Alaysa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar? Ya Rasul, bukankah Allah sudah mengampuni dosamu yang lalu dan yang akan datang? Kok kenapa ya Rasul ibadahmu hebat begitu? Apa jawaban Rasul kita, Pak? Ya Aisyah, afala akunu abdan syakura? Tidakkah saya ini menjadi hamba yang bersyukur? Saya sudah dapat keutamaan seperti itu. Tidakkah saya menjadi hamba yang bersyukur? Subhanallah. Ini jawaban Nabi kita, Pak, sallallahu alaihi wasallam. Orang yang sudah dijamin tapi seperti itu ibadahnya. Kenapa? Karena beliau memang akan dicontoh menjadi qudwah, tauladan bagi kita semuanya. Ya, coba bayangkan bagaimana kalau misalnya Nabi kita ibadahnya kurang, sementara beliau menjadi tauladan, kan? Walaupun beliau sudah dapat jaminan surga bagi Nabi kita Muhammad SAW itu, tapi subhanallah, ini para jamaah sekalian, wa wada'na anka wizrak, bukankah kami telah meletakkan dosamu wahai Muhammad? Para ulama berdalil dengan hadits, dengan ayat ini. Kata mereka bahwa para nabi dan para rasul terkadang mereka jatuh dalam kesalahan, tapi kesalahan-kesalahan kecil itu pun sudah diampuni oleh Allah, ya kan? Nah, sebab untuk apa diucapkan ayat ini? Wa wada'na anka wizrak, kami telah letakkan dosamu wahai Muhammad. Jadi terkadang nabi dan rasul itu jatuh juga dalam kesalahan kecil, tapi kesalahan kecil itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pun jarang. Ini para jamaah sekalian. Iya, makanya kalau kita mungkin lihat dalam sebagian ayat dalam Quran, ya, Nabi kan ditegur oleh Allah. Abasa wa tawalla, dia bermuka masam dan berpaling. Siapa itu? Dalam surat Abasa, Nabi kita Muhammad SAW ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ketika Abdullah bin Ummi Maktum datang, ya, sementara beliau sedang menjamu tamu orang-orang kafir Quraisy, ya, pembesar Arab Quraisy ketika itu datanglah Abdullah ibnu Ummi Maktum yang miskin. Nabi berpaling darinya, ditegur oleh Allah, abasa wa tawalla. Nah, ini kan kesalahan-kesalahan kecil, ya kan, dari Nabi kita SAW, tapi hal tersebut tidak mengurangi kedudukan beliau yang paling mulia. Kenapa? Sudah dimaafkan dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah makna wa wada'na anka wizrak, dan kami telah letakkan dosa-dosamu, kami telah ampuni dosa-dosamu wahai Muhammad. Alladzi anqadha dhahrak, inilah yang telah memberatkan punggungmu. Ini, Pak, menunjukkan bahwa dosa itu memang membuat kita berat. Ini bagi orang yang mempunyai iman, berat dosa itu, Pak. Tapi orang yang tidak ada imannya atau kurang imannya, ketika melakukan dosa santai-santai saja dia. Seakan-akan apa? Seakan-akan sesuatu yang berlalu begitu saja dan tanpa ada beban. Nah, inilah bedanya orang yang beriman dengan orang munafik. Kata sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, orang yang beriman kalau melakukan dosa seakan-akan dia duduk di bawah gunung, dia khawatir gunung itu akan menimpa dia. Itu orang beriman. Tapi kalau orang munafik berbuat dosa, seakan-akan seperti lewat lalat di depan hidungnya, lalu dia singkirkan seperti ini, kemudian selesai. Nah, itu bedanya orang yang beriman dengan orang munafik. Kenapa, Pak? Dosa itu betul-betul apa? Betul-betul berpengaruh kepada jiwanya.
Lihat Pak, Imam Syafi'i rahimahullah pernah diriwayatkan, beliau rahimahullahu taala, Imam Syafi'i gara-gara melihat, itu pun tidak sengaja, melihat betis seorang wanita, lupa hafalan Quran beliau. Lupa hafalan Quran beliau. Imam Syafi'i rahimahullah. Loh, kenapa seperti itu? Ustadz, saya melihat bukan hanya betis wanita Ustadz, lebih daripada itu, tapi tidak lupa-lupa. Nah, inilah bedanya, ya kan? Orang yang beriman itu, yang kuat imannya, semakin kuat imannya, dosa yang menghampiri dia semakin membekas. Semakin membekas, Pak. Seperti kaca yang sangat bening, ya. Ketika ada satu titik hitam, ya, itu kan mempengaruhi sekali, ya kan? Seperti itulah orang yang beriman ketika bening keimanannya. Makanya Nabi SAW, ya, menyebutkan, Allah Subhanahu wa taala sebutkan, dosamu itu memberatkan punggungmu wahai Muhammad. Padahal kalau kita melihat dosanya Nabi apa, Pak? Kecil, kesalahan kecil. Itu pun jarang dan diampuni lagi oleh Allah. Tapi apa? Sudah memberatkan punggung beliau. Nah, inilah kata para ulama, dosa itu memberatkan. Iya. Nah, tergantung keimanan kita sudah. Dosa kecil saja bisa memberatkan. Bagaimana dosa besar? Bagaimana lagi kita ini, Pak? Subhanallah. Yang kita tidak lepas dari yang namanya dosa itu. Kullu bani Adam khata'. Setiap anak cucu Adam pasti berdosa. Nah, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Sesungguhnya kalian itu bersalah siang dan malam. Subhanallah. Kalau bukan karena ada istighfar dan taubat kepada Allah, kalau bukan karena ada istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana lagi dosa-dosa kita ini menumpuk. Karena adanya istighfar itulah dan taubat kepada Allah itulah, ketika seorang mau bertaubat kepada Allah, at-taibu anid dzambi kaman la dzambalah, orang yang bertaubat dari dosa asalkan dia ikhlas, maka seperti orang yang tidak pernah berbuat dosa. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah waktu, Pak? 1 menit lagi. Oh, kalau gitu kita cukupkan saja. Ya, alhamdulillah kita sudah ambil 3 ayat. Naam, insyaallah taala di pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan tafsir dari surat ini, ya. Ini masih menyebutkan awal-awal ayat yang memuji Nabi kita Muhammad SAW. Dan pada ayat yang keempat sebenarnya juga sama, pujian untuk Nabi. Nah, ini pujian di mana Allah mengangkat kedudukan beliau, mengangkat penyebutan nama beliau SAW. Wa rafa'na laka dzikrak. Nah, ini insyaallah taala akan kita singgung di pertemuan yang akan datang biidznillah taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pemahaman, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk dari orang-orang yang menerima kebenaran dan mengamalkan kebenaran, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan hidayah dan petunjuknya kepada kita, melapangkan dada-dada kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan taufiknya kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Demikian saja, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.